الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Para pendengar Allah, insyaallah mulai saat ini kita sudah mengkaji isi kitab Al-Ajurumiyah. Buka kitabnya, dipahami artinya dan dipahami penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab ini dimulai dengan bacaan basmalah. Hal ini dalam rangka mencontoh kitabullah azza wa jalla. Di mana para sahabat membuka surat Al-Quran dalam satu kali dengan mengucapkan basmalah. Sampai itu dalam rangka meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat-surat yang beliau layankan ke para bangsa, khususnya membesar kerajaan Romawi. Isi surat itu dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan bahwa para ulama penyusun kitab selalu mengawali kitab-kitab mereka dengan bacaan basmalah. Nah, barakallahu. Sehingga kalian kalau menyusun kitab juga hendaknya diawali dengan menulis apa ini? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. قال المصنف رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله
berkata penyusun kitab ini rahimahullah, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ialah lafaz yang tersusun berfaedah dan menggunakan bahasa. Pernyataan Al-Imam As-Sinhaji rahimahullah ini mengawali pembahasan kitab beliau tentang masalah al-kalam. Jadi kitab nahwu beliau ini pembahasannya diawali dengan pembahasan seputar al-kalam. Apa itu definisi al-kalam? Bagaimana yang disampaikan oleh Mu'allif rahimahullah, bahwasanya al-kalam menurut ahli nahwu ialah sesuatu yang mengandung 4 perkara. Sesuatu yang mengandung 4 perkara sekaligus. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak disebut kalam. Kalam ialah sesuatu yang mencakup 4 perkara sekaligus di bawah ini. Yang pertama ialah al-lafz. Sesuatu itu disebut kalam oleh ulama ahli nahwu bila memenuhi perkara yang pertama, al-lafz, lafaz. Apa itu yang dimaksud dengan lafaz? Yakni suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Di suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Ini menurut istilah ahli nahwu. Contoh, Zaidun. Jika ada orang yang berkata Zaidun, berarti suara orang itu mengandung
sebagian huruf hijaiyah, yakni za, ya dan dal. Ini namanya apa? Al-lafzu menurut istilah ulama al-Nahu. Kalau ada suara yang tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan apa? Al-lafzu, lafaz. Contohnya kalau orang berkata yes, ya, yes, yes, yes. Ini tidak disebut al-lafzu dalam ilmu nahwu. Menurut ulama ahli nahwu tidak disebut lafaz dan tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Karena yes tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Termasuk tulisan. Tulisan sekalipun berbahasa Arab tidak disebut kalam menurut ahli nahwu. Ini menurut ahli nahwu. Ya. Seperti orang, majalah, sekalipun berbahasa Arab, menurut ahli nahwu itu bukan kalam, karena tidak memenuhi perkara yang pertama, lafaz. Lafaz ini kan harus mengandung suara. Sekali lagi menurut ulama ahli nahwu. Sekalipun menurut syariat disebut kalam. Menurut syariat atau menurut ulama ahli fikih disebut apa ini? Kalam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma haqqu mar'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatayn illa wasiyatuhu maktubah indam." Tidak benar seorang muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan kemudian dibiarkan bermalam 2 malam kecuali wasiatnya harus ditulis di sisi. Jadi tidak dibenarkan seorang muslim yang ingin menyampaikan wasiat membiarkan keinginannya tadi sampai 2 hari 2 malam. Ya, yang benar ialah dia harus menulisnya. Maktubah.
Ini merupakan dalil bahwasanya tulisan ini adalah kalam menurut syariat atau menurut ulama hadis. Tetapi tidak disebut kalam menurut ulama ahli nahwu karena tidak mengandung unsur suara. Kalau ada tulisan yang dibaca maka baru disebut kalam karena muncul suaranya. Jadi lafaz itu ialah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kalau tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah, seperti Y tadi itu, tidak disebut lafaz. Kalau sudah tidak disebut lafaz, berarti tidak termasuk kalam. Yang kedua, tulisan. Karena tidak bersuara, maka tidak disebut lafaz. Karena tidak disebut lafaz, maka tidak disebut kalam oleh ulama ahli nahwu. Sekalipun disebut kalam menurut syariat. Seperti mushaf Al-Quran, itu kalam Allah. Ya kan? Kalau An-Nawawi bilang itu bukan kalam, tapi tulisan. Kecuali kalau sudah dilafazkan, berarti dia telah melafazkan kalam Allah. Sama juga isyarat dengan menggunakan apa? Tangan atau alat peraga. Tidak disebut kalam karena tidak bersuara. Nah, seperti dalam hadis tentang peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sakit, kemudian beliau menjadi imam sholat sambil duduk, ya. Ternyata para sahabat yang menjadi makmumnya sholatnya sambil berdiri. Fa'asyara ilaihim. Kemudian Rasulullah memberi isyarat kepada mereka. Ani selisu, yakni hendaklah mereka duduk. Maka para sahabat akhirnya sholat sambil duduk. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, "Innama ilal imam liutamma bihi." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti gerakannya. Fa idza raka'a fa'au. Kalau imamnya rukuk, maka kalian harus rukuk. Wa idza rafa'a fa'au. Jika imamnya bangkit dari rukuk, maka kalian juga harus bangkit dari rukuk. Wa idza shalla jalisan. Dan jika imamnya sholat sambil duduk, fasallu julusan, maka sholatlah sambil duduk. Kalau ada imam sakit gak kuat berdiri, sholatnya sambil duduk, semua makmum ikut duduk. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengapa? Ini dikatakan isyarat. Dan isyarat bukan kalam. Karena ada suaranya. Jika isyarat Rasulullah ketika sholat untuk supaya para sahabat duduk,
disebut kalam, maka ini bisa membatalkan sholat. Jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukum. Misalkan sholat ya, kamu jadi imam, duduk, yang lainnya berdiri, terus antum bilang, ayo duduk semua dalam posisi sholat, batal sholatnya. Dan Rasulullah melakukan tindakan itu, tapi dengan isyarat. Isyarat yang menandakan supaya mereka duduk. Berarti isyarat bukan kalam. Seandainya termasuk kalam, maka bisa membatalkan apa ini? Sholat. Dan Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan kalian bahwasanya isyarat bukan kalam. Kalimat isyarat itu bisa ditafsirkan seperti sebuah ucapan. Kenapa tidak disebut dengan kalam? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi apa ini? Lafaz. Lafaz itu ada unsur suaranya. Di suara. Yang kedua mengandung sebagian huruf hijaiyah. Tahu huruf hijaiyah ini? Alif, ba, ta, alif, seterusnya itu ya. Nah. Baik. Barakallahu. Kemudian termasuk juga tidak disebut lafaz sehingga secara otomatis dia disebut kalam. Menghitung sesuatu dengan jahil. Akan ditanya, berapa jumlahnya? Antum bilang hitungan dengan jari. Ini kan kalian paham. Ini berapa? 3. Tapi karena yang tampil itu ialah jari yang jumlahnya 3, enggak bersuara, maka hitungan dengan jari tadi itu tidak disebut lafaz, sehingga juga tidak disebut kalam. Karena syarat kalam itu yang pertama ialah harus mengandung lafaz. Bagaimana kalian ya dalam sholat ini menunjukkan 53, angka 53 ketika mengisyaratkan jarinya dalam tasyahud. Ya, 53. Ini 5. 3 ini. Jarinya kan yang mendol. Yang bentuk angka 53. Ini 5. Bulan itu 5. 3 itu. Nah, bagaimana dalam sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam aqada salat al-khawfin. Beliau seperti orang yang menghitung dengan jumlah 53. Ya, nah itu disebut kalam apa tidak? Tidak, karena tidak mengandung suara, ya. Gitu. Tapi kalau antum bilang salam wa khamsun, lafaz apa tidak? Lafaz. Kalam apa tidak? Belum tentu. Ya. Karena kalam itu ialah sesuatu yang harus memenuhi 4 perkara sebagai berikut secara keseluruhan. Yang pertama ialah harus memenuhi perkara yang pertama, al-lafz, lafaz. Apa arti lafaz? Suara
suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ada suaranya, kemudian bunyi suara itu adalah mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau bersuara tapi tidak berupa huruf hijaiyah atau sebagian huruf hijaiyah, maka ada disebut lafaz. Atau mengandung sebagian huruf hijaiyah tapi tidak bersuara, maka juga tidak disebut lafaz. Jadi yang keluar dari definisi lafaz itu yang pertama tidak bersuara. Al-kitabah, tulisan tidak termasuk lafaz. Tidak termasuk lafaz. Yang kedua, al-isyarah, tidak termasuk lafaz. Yang ketiga, al-aqdu bil asabi. Yang pertama, apa tadi? Ilmu al-lafzu, definisinya al-lafzu. Lafaz adalah yang mengandung bagian. Apanya yang mengandung? Suara. Penting itu. Suaranya mengandung bagian huruf hijaiyah. Nah, suara yang mengandung bagian huruf hijaiyah. Al-kitabah, tulisan, sama Allah sama tidak? Al-isyarah, al-aqdu bil asabi, berfungsi. Yang kedua, komponen pembentuk kalam, yakni al-murakkab. Nah, sebelum saya sampaikan al-murakkab, masih ada satu yang belum disampaikan, yang tidak termasuk lafzu. Lupa. Al-alamat. Al-alamat, tanda-tanda. Kalian tahu, jalan ada tanda. Mahad al-Bayyinah, tanda panah 100 meter. Ya kan? Namanya apa? Alamat al-Tariq, petunjuk jalan. Rambu-rambu. Nah. Atau berupa waktu, merah, kuning, hijau. Kalau merah berarti berhenti. Kalau kuning berarti hati-hati atau siap-siap mau jalan. Hijau siap-siap berhenti. Ya bisa, siap-siap berhenti, siap-siap berhenti ya? Siap-siap berhenti. Nah. Kalau hijau jalan. Atau tanda 6 P kemudian dikasih garis miring. Berarti dilarang parkir. Dilarang parkir. Walaupun semuanya mengandung makna yang jelas, tapi itu tanda-tanda yang tidak bersuara. Maka tidak disebut salah. Al-alamat tidak termasuk kalam. 4 tadi yang termasuk kalam. Al-kitabah, al-isyarah, al-aqdu bil asabi, kemudian al-alamat. Al-aqdu bil asabi. Arti hitungan apa?
Nah, selanjutnya yang kedua, termasuk komponen pembentuk kalam ialah al-murakkab. Yang dimaksud murakkab menurut ahli nahwu yakni sesuatu yang tersusun dari dua kalimat. Kalimat ya, istilah kalimat bahasa Arab ya. Sesuatu yang tersusun dari dua kalimat. Istilahnya itu dikasih petik dua ya, yang tidak dimaksud kalimat dalam Indonesia. Kalimat atau sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, berikutnya kalimat itu hampir sama dengan Allah lama. Dua yang mengandung bagian hampir sama. Nah, murakkab itu tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, contoh, kalau Zaidun Allahu, kalau Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri, namanya murakkab. Namanya apa? Murakkab. Karena tersusun dari dua kalimat. Ingat, kalimat kan ada titik atasnya supaya tidak dipahami menurut bahasa Indonesia. Ya, tapi kalimat itu dalam sama dengan lafaz. Ini suara yang menunjuk bagian pembedanya. Minimal dua kalimat disebut murakkab. Kalau lebih tambah layak disebut murakkab. Seperti Zaidun qa'imun amam al-masjid. Zaid berdiri di depan masjid. Berapa kalimat? 4 kalimat. Apakah layak disebut murakkab? Layak, karena lebih dari 2 kalimat. Kemudian murakkab itu ada yang hakiki, ada yang takdir. Ada murakkab yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya takdiri.
hakiki maksudnya. Yang murakab yang hakiki itu maksudnya. Nampak jelas jumlah kalimat itu 2 atau lebih. Jumlah kalimatnya jelas, yakni nampak 2 atau lebih. Contoh, qama Zaidun. Zaid berdiri. Ini murakab hakiki. Kenapa? Karena jumlah kalimatnya nampak jelas ada 2, qama dan Zaid. Paham ya? Murakab hakiki tadi apa? Murakab yang jumlah kalimatnya jelas 2 atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan murakab takdiri ialah murakab yang jumlah kalimatnya secara zahir cuma 1, tetapi di balik itu menyembunyikan kalimat yang lain yang dikira-kirakan. Saya ulang. Memang nggak bisa ngotot kalau ngajar nahwu itu ya. Tapi enaknya seperti itu. Pelan-pelan diulangnya. Nah, tinggal ngoyo. Nah, nanti kalau sudah dasar-dasarnya, ide yang dikuasainya, ya, kalau gini 5 tahun pun nggak. Ya, kalian pertama memang kita toleran ya, sama maklumi, pelan-pelan diulang-ulang ya. Nah, kalau nanti sudah di tengah jalan, siap-siap ya kita menggunakan kata cepat. Ya, karena kalau biasakan pelan-pelan gini nggak bisa ngebut kalian. Nah, ya kalau yang ngajar pelannya seperti ini. Nah, kalau yang ngajar langsung ngerti ngebut, mungkin langsung tahu. Baik, sekarang jadi yang dimaksud dengan murakab takdiri ialah murakab yang jumlah kalimatnya nampak berjumlah 1 atau nampak cuma 1, tapi di balik itu menyembunyikan kalimat lain yang dikira-kirakan. Contoh, ketika ada orang yang bertanya kepada Mas bukan. Siapa namamu?
Kamu menjawab Urwah. Nah, enak juga dulu juga. Urwah. Saya tanya, jawaban dari pertanyaan tadi, yang Urwah, itu disebut murakkab apa tidak? Murakkab. Murakkab. Jumlahnya kan cuma satu. Takdiri. Murakkab takdiri. Kenapa? Ada sesuatu yang dikira-kira. Kalimat yang lain yang dikira-kirakan. Yakni ismi Urwah. Jadi si Urwah yang cuma singkatan saja tadi itu, ternyata di balik itu ada dua kalimat yang lain yang mendukungnya untuk disebut murakkab, yakni ismi. Ismi itu dua, ismi di ya mutakallim, yang artinya aku. Terus Urwah tiga. Kalau tiga lebih layak lagi disebut murakkab. Murakkab itu ialah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ingat kalimat, pasti tanda titik di atasnya juga. Ya, maksudnya kalimat ialah sama dengan lafaz, yaitu suara yang mengandung bagian huruf hijaiyah. Nah, murakkab itu ada dua, murakkab hakiki, ada yang murakkab takdiri. Murakkab hakiki ialah murakkab yang kalimatnya jelas jumlahnya dua atau lebih. Ya, kalau yang murakkab hakiki seperti itu. Kalau murakkab takdiri, murakkab yang secara zahir jumlah kalimatnya cuma satu. Tetapi di balik itu tersembunyi kalimat-kalimat yang lain yang dikira-kirakan. Seperti tadi contohnya, kalau saya bertanya, Mas bukan, siapa namamu? Terus dijawab, Urwah. Pertanyaannya ialah, Urwah itu murakkab apa tidak? Kalau Mas muka jelas, murakkab hakiki. Tapi kalau di Urwah, yang merupakan jawaban dari Mas muka tadi, jumlahnya cuma satu. Ini juga disebut murakkab karena di balik itu terkandung kalimat lain yang dikira-kirakan, yakni ismi Urwah. Baik. Dan nomor yang ketiga, komponen yang membentuk kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkab al-mufid. Al-mufid menurut istilah ahli nahwu. Bahasanya nahwu, ya ahli nahwu yang kita pakai, ya. Nah, adapun kalau menurut bahasa bukan kamus, sudah ketemu. Ya. Kalau menurut bahasa bukalah kamus, sudah ketemu maksudnya. Ini artinya ini gitu aja. Tapi yang dimaksud di sini ialah al-mufid menurut istilah ulama ahli nahwu. Apa itu? Al-mufid sesuatu yang langsung bisa dipahami secara sempurna oleh orang yang mendengarkannya.
sesuatu yang bisa langsung dipahami secara sempurna oleh orang yang mendengarkannya. Secara sempurna, tapi kan sepotong. Nah, contoh. Ja'a Salim. Telah datang Mas Salim. Ja'a Salim. Telah datang apa ini? Salim. Ketika ada orang datang, kemudian ngomong sama Anda, Ja'a Salim. Salim sudah datang. Anda yang dikasih berita semacam itu, langsung bisa memahami nggak? Sempurna nggak? Nah, oh iya, Salim datang. Baik, begitu. Sekali ucapan Ja'a Salimun, Salim telah datang, adalah ucapan yang bisa langsung dipahami dengan sempurna oleh orang yang mendengarkannya. Maka ini dalam istilah ahli nahwu disebut mufid. Contoh yang kedua, yang tidak disebut mufid. Nah, in ja'a Salim. Jika Salim datang. Masih koma ya kan? Kalau ada orang datang kepada Anda kemudian memberitahu in ja'a Salim. Jika si Salim datang, terus kemudian dia diam sambil senyum gitu ya. Nah, Anda yang mendengarkannya paham apa tidak? Paham, tapi tidak sempurna. Hanya sepotong. Masih menyisakan pertanyaan. Ada apa kalau si Salim datang? Jangan. Sehingga menyebabkan orang yang memberi berita tadi harus melengkapi ucapannya. Ini menunjukkan lafaz in ja'a Salimun tidak mufid karena masih membutuhkan kelengkapan penjelasannya, ya, kelengkapan ucapan. Si mufid itu harus bisa dipahami dengan sempurna oleh orang yang mendengarkannya, tidak menunggu penjelasan tambahan, penjelasan melengkap, langsung bisa dipahami. Itu namanya apa? Mufid. Ini ada pertanyaan? Ja'a Salimun. Ini mengandung lafaz apa tidak? Nah, kan saya mudah belajar dengan Tuhan ya. Ini murakkab apa tidak? Murakkab. Ja'a Salimun mufid apa tidak? Mufid. Karena bisa langsung dipahami dengan sempurna, tidak sepotong-potong. In ja'a Salimun, ini lafaz apa tidak?
Lafaz. Murakkab apa tidak? Murakkab. Mufid apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak bisa langsung dipahami secara sempurna. Nah, masih menunggu penjelasan berikutnya. Nah, kemudian yang keempat ialah bil waqti. Komponen pembentuk kalam yang keempat ialah bil waqti. Bil waqti ini mengandung dua maksud. Yang pertama ialah diucapkan dengan sengaja oleh orang yang berbicara. Sengaja dalam kondisi apa ini? Sadar. Bil qasdi. Tidak diucapkan dalam keadaan apa ini? Melindur, mengigau ya. Tidak diucapkan dalam keadaan apa ini? Mabuk yang bisa menghilangkan ingatan. Ya, nah. Tidak diucapkan oleh orang yang gila. Orang yang gila itu dalam mengucapkan kalimat itu tidak saja. Atau diucapkan oleh orang yang kesurupan. Ya, nah. Semuanya itu dinilai oleh ulama ahli nahwu tidak termasuk kalam. Karena diucapkan tidak dengan sadar dan tidak dengan sengaja. Kemudian kemungkinan yang kedua, makna bil waqti ialah bil lughatil arabiyyah. Dengan menggunakan bahasa Arab. Yang diucapkan dengan sadar tadi berbahasa Arab. Kalipun dia sadar, tapi kalau yang diucapkan berbahasa Inggris bukan kalam menurut ulama ahli nahwu. Jadi saya ulangi, apa yang dimaksud dengan kalam menurut ulama ahli nahwu? Al-jawab, kalam adalah sesuatu yang memenuhi 4 perkara sekaligus. Ke salah satunya, tapi keempat-empatnya harus dipenuhi. Yakni al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, bil-wadhi. Baik. Jika 4-empatnya terpenuhi, maka disebut kalam menurut nahwu, dan itulah yang akan dibahas dalam ilmu nahwu. Contoh kalam yang sudah diakui oleh ulama ahli nahwu yang sempurna. Di antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ini disebut kalam apa tidak? Ketiga, pelafaz ya enggak? Naam. Murakkab? Naam. Naam. Mufid? Naam. Mufid. Naam. Naam. Bilwadi? Bilwadi. Naam.
Kalam. Kalam. Murakab apa? Hakiki atau takdir? Hakiki. Hakiki. Ini gimana? Oh, nah. Takdiri. Takdiri. Barakallahu. Takdirnya? Aktubu. Bismillahirrahmanirrahim. Akra'u. Ya, atau apa? Kalau kita silakan. Bismillah terus makan berarti itu Bismillah akhir. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim terus membaca kitab ini berarti Bismillah akra'u. Ya, itu ada akra'u yang menyebabkan dia itu merupakan apa ini? Merakam. Nah, jadi merakam apa ini? Takdir dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk contoh kalam yang sudah sempurna, memenuhi 4 komponen kalam yang disebutkan. Ya, termasuk contoh-contoh yang telah disebutkan Zaidun, ya, Zaidun qaimun dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nah, antum Salman. Abu Salman. Irwan ya. Nah, sorry. Irwan. Ismuka Irwan. Salman. Apa? Irwati. Ya. Maknanya ialah diucapkan dengan sengaja dan menggunakan bahasa Arab. Ya. Baik. Jadi ilmu nahwu tidak mengkaji ucapannya orang gila. Ya. Tidak mengkaji ucapannya orang yang ngelantur. Tidak mengkaji ucapan orang yang apa ini? Mabuk. Karena tidak memenuhi syarat kalam. Yakni Ilwati juga tidak biasanya tidak mufid, tidak berfaedah. Ya, foto-foto. Aku, kamu ngapain? Aku, ya, makhluk. Kamu ngapain? Itu lagi waktu itu ini. Itu, ya, nah. Baik, siapa itu? Semua ya. Kalau paham berarti ditanya itu bisa, ya. Insya Allah itu katanya, ya. Mulai ada pertanyaan dari pihak yang ngajar, bukan dari pihak yang diajar saja, ya. Nah, prinsipnya kalau antum ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau banyak pertanyaan, baru saya enggak tanya. Kalau sepi-sepi saja, saya yang tanya. Kalau ramai, ya secara otomatis saya terus tanya. Ya, nah, saya minta maaf apabila ada ucapan seperti saya yang kurang berkenan dan apabila ada keliruan silaban, semuanya dalam kesempatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.